Minggu panggilan, artinya minggu yang dikhususkan memohonkan supaya semakin banyak anak muda atau juga yang sudah tua, yang belum menikah, yang mau memberanikan diri untuk menjadi pekerja khusus di kebun anggur Tuhan. Mengapa perlu dimohonkan? Karena Allah mengatakan dalam Injilnya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang minimal saya punya angkatan dulu di STFT itu 88 orang. Itu tahun pertama. Sampai tabisan imam itu cuma 11 ekor. Dan 2 kami dari Bali. Bayangkan 88 cuma 11. Kalau dari Tuke kami dulu 22 orang. Yang kami 2 orang yang dipanggil. Mungkin kenapa dipanggil? Mungkin kita tidak tahu ya. Mungkin tampang kita tampang macam tokek begini, panggil sama Tuhan. Tentu ada hal yang perlu dipersiapkan agar panggilan itu menjadi kekuatan untuk gereja. Karena seorang santo mengatakan bahwa donatur bagi gereja yang paling besar ialah keluarga, orang tua yang mempersembahkan putra-putrinya menjadi pelayan khusus. Kadang ada banyak orang tua yang ketakutan, punya anak satu besok sebenari, dia berdoa, Tuhan jangan panggil anak saya, panggil orang lain saja. Kenapa demikian? Berarti orang tua ini tanda kutip dia menjadi orang yang pelit di hadapan Allah, orang yang demit. Tahu demit? Demit kalau diganti menjadi demit itu menjadi lain lagi. Demit itu satu klinik ya, suatu dunia supranatural yang mengartikan ketakutan yang luar biasa. Dan hari ini kan bagus Injil menampilkan bagaimana para murid yang ke Emmaus ini karena saking takutnya dan tidak mengenal kitab suci, maka dia melihat berita kebangkitan sebagai berita bohong. Pertama-tama karena dia tidak mengenal kitab suci. Apa kitab suci itu? Kitab suci adalah sabda Allah dalam bahasa manusia. Coba bayangkan Bapak Ibu, seandainya Anda masih muda semua, masih ABG semua, kemudian Anda kenal dengan seorang pemuda-pemudi dari bangsa lain yang berbahasa Prancis, yang berbangsa Jerman. Apa yang Anda pikirkan? Bagaimana caranya mengatakan I love you dalam bahasa mereka, bukan? Ili bedika dalam bahasa Jerman begitu, atau orang Latin mengatakan amopuelam, amote begitu. Kenapa bahasa? Karena bahasa sangat kuat. Bahasa itu orang yang tahu banyak bahasa, dia punya pengetahuan cukup mendalam. Dan inilah mengapa Allah memberikan bahasanya dalam bahasa manusia agar kita mengerti, membacanya dan memahami. Ketika Anda membaca kitab suci, sekalipun Anda tidak mengerti artinya apa, kekuatan Allah melebihi dan bisa merasuki badan kita, melebihi pisau yang paling tajam yang memisahkan sumsum dan tulang. Karena para murid tidak mengerti kitab suci, makanya dia takut. Tidak mengerti apa yang diomongkan para nabi bahwa Yesus harus mati untuk menanggung dosa-dosa kita semuanya. Dan kemudian karena kitab suci bisa mengubah hati yang kecewa menjadi hati yang berkobar-kobar. Masa lalu yang suram, ketakutan, kebingungan menjadi penuh harapan. Dengarkan. Kemudian apa yang kita perlu tumbuhkan agar di keluarga muncul banyak panggilan? Apakah kita berani mengundang Tuhan? Sebagaimana para murid tadi, Tuhan berjalan, stop, tinggal bersama kami. Mereka berani mengundang Tuhan, dan ketika terjadi pemecahan roti yang kita bilang itu ekaristi, yang kita bilang misah, membuka mata hati mereka. Jadi beberapa hal yang perlu ditumbuh dalam keluarga agar menumbuhkan panggilan khusus. Yang pertama, mencintai kitab suci, membaca, merenungkan dan menghayatinya. Kemudian mengundang Yesus hadir dalam ekaristi yang mampu membuka mata yang gelap, mata yang bodoh, dan melihat bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan itulah yang disebut sebagai iman. Iman itu bagaimana menjelaskan? Tidak tahu. Saya kerap menjelaskan iman seperti ini. Pada suatu hari di satu rumah
Ada seorang bapak sama anaknya, mamanya lagi ke tempat lain, terjadi pagi-pagi buta kebakaran. Api mengepul, sang bapak keluar lari. Sang anak dia bingung ini, dia lari malah ke balkon. Asap mengepul. Sang bapak berteriak, "Anak, kamu di mana?" "Di balkon, Bapak." "Hei, di balkon. Kamu lompat." "Lompat? Asap itu tebal. Kamu lompat saja." Akhirnya anaknya ragu-ragu, lompat bagaimana? Bapak yang katakan yang ketiga kalinya, "Kamu lompat saja." Dan sang anak lompat. Kemudian ternyata bapak telah menyiapkan tempat, menyiapkan benda-benda, dan supaya tidak terantuk dengan batu. Seandainya anak tidak lompat, mungkin dia kebakaran. Kenapa anak percaya? Karena sang bapak tidak mungkin mencelakakan anaknya, sehingga dia berani lompat. Inilah Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak yang masuk seminari, segera urus. Jangan bilang jangan ke seminari, nanti kamu gak bisa pacaran. Ada lagi orang tua yang kurang ajar ini. Teman kelas saya dulu nih, anaknya 4 laki-laki, 1 perempuan. Katanya semuanya masuk seminari, tapi sejak kecil dikatakan kalau kamu nakal, nanti saya masuk kamu ke seminari. Situ penjara di situ. Nanti kamu diberi makan 1 gemel saja, kemudian kamu kerja keras, nanti kamu sengsara. Saya marah sekali sama orang tua. Padahal bapaknya dulu kami punya angkatan seminari. Ya Romo dulu saat bapak bilang begitu. Ke seminari itu penjara itu. Nanti kamu saya disiksa di sana, kasih makan sedikit, omong kosong sekali. Semoga nanti kalau ada yang masuk yang perempuan tamat SMP, SMA, kamu kuliah dulu. Kuliah kedokteran kah, dokter hewan kah, gizi kah, setelah tamat itu baru masuk suster. Supaya lebih yakin, lebih mantap. Tamat SMA juga boleh, tapi kadang-kadang meragukan ya. Mending baik dulu kuliah dulu. Kalau imam kan dari kecil dipersiapkan seminari kan, SMP, SMA panjang sekali, 12 tahun dari SMA itu pun kalau pintar, kalau lancar. Kalau tiap tahun remedi, dapat nilai 58, ulang lagi, bisa 16 tahun. Kenapa begitu? Kenapa mesti lama belajarnya? Ya, supaya pintar, ya mungkin harus pintar sedikit. Kalau imamnya bodoh-bodoh bagaimana? Macam kebo balik gong itu, kan tidak bisa apa-apa. Kasihan, memang ada standar minimal. Kami punya teman namanya Aqua orang dari Kalimantan, dari Pontianak. Sudah 14 tahun belum selesai. Dia menyelesaikan, akhirnya oleh rektor disarankan ke uskupnya, baiknya kamu pulang saja, kamu jadi katekis, kamu tidak bisa jadi imam. Ada yang begitu, tapi dia pulang betul. Aqua nih, teman saya ini orang Dayak asli. Semoga kita sekalian pertama-tama kita mencintai kitab suci. Orang tua terus menjadi contoh. Kalau orang tua hari hanya baca film Korea saja, film Korea bagaimana? Baca kitab suci. Dan kalau belum download itu Katolik itu di sana ada. Kitab suci apapun ada di situ. Kalau mau HP itu, kalau mau kertas dibaca itu. Mungkin malam-malam mungkin ya saya sarankan kalau keluarga anak masih kecil-kecil kumpulkan, baca turwah. Kemudian sang bapak memberikan ceramah sedikit, renungan sedikit, gantian begitu. Tidak sampai 15 menit. Buat tiap hari. Kalau anaknya mungkin, kalau 1 mungkin eman, kalau anaknya mungkin 5. Makanya buat anak itu banyak-banyak buat anak. Jangan hanya 1 saja. Minimal ada 3, buat 4 gitu ya. Nama saya 9, kayak bangkung itulah. 9 ya. Tapi baik-baik semua. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang cebol, ada yang lebar, ada yang kurus. Tuhan atur semuanya. Semoga kita pertama-tama dengan misa ini kita dipanggil memberanikan diri mengundang Tuhan hadir. Mengundang Tuhan hadir dalam Ekaristi. Artinya kita punya kerinduan merayakan Ekaristi. Ketika memecahkan roti, terima mengangkat, inilah tubuhku, darahku, persembahkan. Tuhan, saya punya anak cantik sekali. Namanya Belaka, Koncrengka, Rizkika. Bila kau mau, memungkinkan panggil mereka semua. Juga doakan kami yang sudah jadi imam, saudara ini. Kadang-kadang kan kita kadang tidak semangat lagi macam dulu. Doakan kami punya pastor paroki, pastor rekan, ya. Semoga sehat-sehat badan dan jiwa. Kita boleh sakit-sakit, tapi kalau sakit tuh mati kita. Apalagi kami sakit berat ya, kita mesti cuci darah, mati kita. Paling-paling mungkin kalau kami itu mungkin meriang-meriang saja kan, merindukan kasih sayang. Kadang dibawakan pisang 2 tandan tuh sembuh sudah itu.
bawakan betutu 5 ekor, hei, sembuh semuanya. Apalagi di Pelastari, kurang apa kita nih? Air tinggal di bendungan, beres, tidak perlu bayar kan? Beres semuanya, kita bersyukur ini. Air alas tuh lalu perbaiki itu tuh. Ada yang apa tuh, yang tadi Pak Almanto tuh, air alas tuh bagus, orang lain tidak punya, kita punya. Kalau kita tidak pernah bersyukur, itu berarti susah itu. Karena bersyukur berarti mengatakan bahwa Tuhan semua menyiapkan itu. Mari Bapak sekalian, kita mohonkan ini agar kita mencintai kitab firman-Nya, mencintai Ekaristi. Itulah awal bagaimana murid Emmaus mengenal Yesus, dan kemudian Yesus menyatakan bahwa Ia telah bangkit. Yang terakhir bahwa apa tadi? Kemudian pulang menjadi saksi, mewartakan kebaikan Tuhan. Sehingga nanti kalau nyatuan di Bele Banjar, do nyatuang pisago, nyatuang kejelekan, ceritakan kebaikannya. Wih, ini men Ardi ini baik sekali dia, wih dia baik sekali. Oh nih men ini jangan, wih yo nih jelek gati, jangan. Sana pun dia jelek sedikit, baiknya banyak. Nah, itulah orang yang diberkati oleh Tuhan yang bangkit. Kita mohonkan keberanian ini dalam misa Minggu Panggilan ini. Amin.